tapi orang tuanya berkata kayak emang mau punya anak yang kayak gitu juga gitu. Kalau misalnya kamu tadi agak-agak kecewa gitu, ya Debbie nggak ngelucu ya, mohon maaf ya. Sekarang ini kita mau ngeliat point of view dari seorang Debbie. Tapi, Bintang Tamu Crazy di iTalk bukan cuma Debbie aja, tapi juga ada seorang wanita yang mungkin videonya suka ada di timeline kamu, atau mungkin kamu suka melihat wajah dia membawakan sebuah produk, karena dia adalah seorang model juga. Kira-kira siapa dia? Coba kita lihat dulu artikel yang berikut ini. Let's check it out. Ya, pergulatan batin seorang Sasa Cesar terima diri sebagai pengidap vitiligo. Dan pastinya sekarang ini sudah hadir di studio bersama dengan Debbie, yaitu Sasa Cesar. Sasa, welcome. Thank you so much for your time. Deb jadi agak jauh ya, deketan kali Deb ya? Jauh amat sih Debbie, kasihan. Sasa, mungkin ada yang belum kenal sama seorang Sasa, boleh kenalan dulu nggak sama Insert-Tizen? Sasa ini siapa, umurnya berapa, dari mana? Halo semuanya, aku Sasa, usia aku 27 tahun, aku asalnya dari Bandung. Oh berarti lu 95 ya? 95. Oh bulan apa Sa? Juni. Ay, sama lagi, tanggal berapa? 1, sama nggak Kak? Iya. Sama. Oh, kirain sama juga. Yes, sister. Hari. Gemini. Iya. Sama dong, Gemini. 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 Don't hate us, don't hate us. Tanggal berapa sih, Dep? 23 Mei, Kak. Dia juga Gemini Mei ya. Kita Gemini Juni, gue tanggal 4. Wow. Nanti kita ngomongin seputar asmara juga ya. Karena isu-isu Gemini dan asmara ini kan juga lumayan gimana gitu ya. So, gue beberapa kali kayaknya ngeliat video lo di timeline TikTok. Mungkin pada saat lo bekerja sebagai seorang brand. Karena tadi gue juga mention bahwa lo juga bekerja sebagai seorang model kan. Tapi selain sebagai seorang model, apa sih profesi dan kegiatan sehari-hari seorang Sasa Cesar? Sama sih kayak Debbie juga, konten kreator. Yes. Terus aku sekarang lagi pengen ngembangin salah satu komunitas vitiligo yang aku punya. Oh itu wow, sih. nice. So mungkin ada yang belum tahu gitu, vitiligo itu keadaan seperti apa sih, Dep? Ada, kalau secara ilmiah ya, itu tuh kondisi autoimun di mana imun kita tuh menyerang warna kulit atau melanin, disebut melanin. Jadi muncul bercak-bercak putih kayak gini Kak. Gitu. So, correct me if I'm wrong, bahwa keadaan Sasa ini kan bukan ada dari lahir. Beda sama Debbie ya, memang sudah ada dari lahir. Lo mengenal kondisi seperti ini dari umur 5 tahun, and then berkembang pada saat SD, which is lo melihat tuh ada perubahan itu di saat mungkin yang lo udah mulai ngerti lah, kenapa sih kok ada beda-beda. Terus akhirnya Sasa menanggapinya gimana, Sa? Justru biasa aja pas awalnya Kak. Okay, jadi nice. kayak ya udah, ada warna kulit gue warnanya ada putihnya gitu. Tapi pas kelas 5 SD itu mulai tuh kayak teman-teman ngebully gitu, kayak nunjuk, ih kakinya putih kayak sapi gitu, sambil nunjuk-nunjuk gitu kan. Terus di salah satu itu cowok-cowok lah, biasa cowok-cowok yang suka jahil-jahil gitu ya. Sorry Kak. Nggak apa-apa gue geser. Nah terus udah gitu, di salah satunya itu ada cowok yang aku keceng. Jadi rasanya tuh kayak SMP. SD akhir-akhir lah, mau ke SMP. Iya, kelas 6 gitu. Iya, di situ akhirnya kayak down, di situ langsung ngerasa nggak pede gitu. Kayak oh ternyata ini tuh lelucon ya, ini tuh kayak candaan atau sesuatu yang apa ya? Ya candaan lah istilahnya, kayak lelucon dan tapi udah mepet ke bully ya jatuhnya ya. Kayak gitu. Terus ya udah dari situ mulai tuh baru ngerasa oh gue beda dari orang lain gitu. Padahal sebelumnya nggak pernah ngerasa kayak gitu. Karena di lingkungan rumah pun nggak ada yang, maksudnya nggak ngebedain, nggak menjadikan itu suatu masalah atau kekurangan gitu. Tapi kan ketika kita udah ada di marketplace, tempat yang lebih besar lagi, orang tuh bebas berpendapat. Makanya memang kalau kita pun bisa punya andil untuk berpendapatlah yang lain. Karena gue tuh selalu men-challenge diri gue. Kalau misalnya gini, orang tuh gampang banget ngejudge orang atau melihat kelemahan orang. Itu semua orang bisa melakukan. Tapi melihat kebaikan orang, itu sangat amat sulit dilakukan. Atau point of view yang baik dari seseorang gitu ya, orang lain. Makanya memang harus bisa mau challenge diri sendiri untuk selalu mengambil. Bahkan juga ke diri sendiri. Makanya tadi nggak ketemu Sasa sama Debbie hari ini tuh gue super grateful lah untuk mereka jadi bintang tamu gue. So again, lo
sebagai cewek ya, kalau Debbie tadi gue tanya, momen-momen terberatnya apa? Kagak ada kak pada saat ya mungkin pada saat kehilangan orang tua aja gitu. Kalau lu sendiri tadi udah cewek kenal kecengan gitu ya pada saat SMP SMA pubertas gitu, pernah ada nggak yang the worst moment pada saat remaja atau mungkin udah beranjak dewasa yang memang berkaitan dengan kondisi seorang Sasa? Pernah waktu itu, jadi aku dekat sama seorang cowok. Oke. Nah terus udah gitu cowoknya itu nerima sih kondisi ini gitu ya, kayak nggak mempermasalahkan. Tapi orang tuanya berkata kayak emang mau punya anak yang kayak gitu juga gitu. Nah terus di situ aku sebenarnya udah ngebayangin sih itu tuh ini case yang bakal mungkin terjadi. Tapi pas teknya tetap aja gitu kak, tetap aja nggak siap, tetap aja kayak oh ntar, maksudnya nggak bisa semua orang nerima hal ini, terus takut menurun dan segala macam. Dan aku juga sebagai manusia juga nggak mau lah kalau misalnya nanti anak aku kayak gitu. Tapi setelah aku udah tahu value aku, maksudnya udah menerima diri dan melihat kalau misalnya, emang kenapa kalau misalnya ntar anak gue kayak gini juga, it's not sesuatu yang buruk gitu, yang orang-orang lihat, yang orang-orang nilai gitu. Jadi pada akhirnya aku bangkit lagi sih dari situ. Setelah melihat perspektif itu. Kalau Debbie tadi, sorry gue potong ya, kalau Debbie tadi dia tuh kayaknya udah udah firm gitu. Bahkan udah bisa ibarat kata gue tuh udah bisa ngetawain diri gue sendiri dengan keadaan gue. Kalau Sasa berarti sampai sekarang, apalagi itu cewek ya, cewek mungkin lebih perasa kan. Walaupun memang ada bangkit momen dan turun momennya gitu ya. Apakah lo sekarang udah bisa menerima keadaan lo dengan sepenuhnya? Udah sih, kalau sekarang aku udah bisa bilang udah. Saat itu tuh karena kondisinya kayak ketampar gitu loh kak, jadi down lagi gitu. Tapi setelah ini kalau misalnya ada, itu jadi kayak filter atau penyaring gitu kak. Ya, orang yang baik buat kita, yang mau menerima kita, sama orang yang enggak. Berarti kalau misalnya ngelihat dari itunya aja berarti udah kesaring gitu kan. Sebenarnya dia cuma melihat secara fisik aja gitu, bukan dalam-dalamnya. Jadi kayak kalau misalnya fisik aja nggak mau nerima, apalagi dalam-dalamnya gitu kan, kayak gitu sih. Wih, luar biasa. Emang anak Kristiannya kita seumuran ya, 95 ya, sorry ya. Sasa, jangan panggil gue kak. Oh iya. Anyway, gue juga mau tanya, kalau tadi Sasa sendiri itu udah bisa menerima gitu. Tapi lo sebagai seorang content creator atau mungkin ada brand-brand yang pengen bekerja sama segala macam, pernah nggak mungkin mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan gitu pada saat baru mau kerja sama, misalnya udah di approach gitu, kalau tapi nggak jadi deh karena keadaannya Sasa kayak gini gitu, pernah nggak mengalami kayak gitu? Sejauh ini belum pernah sih kak. Belum pernah. Terus ada apa? Ada ini nggak pengalaman yang buruk pada saat bekerja? Sejauh ini enggak sih ya. Sejauh ini nice. Puji Tuhan dapetnya yang maksudnya baik-baik ya gitu. Iya sih, paling itu aja sih. Soalnya kalau menurut aku dunia fashion sekarang udah lebih terbuka ya. Misalnya lebih open minded. Justru mungkin komen-komennya tuh yang rada-rada nggak, maksudnya yang masih dalam pemikiran zaman dulunya gitu ya, masih belum terbuka gitu pikirannya. Itu justru bukan dari dunia fashion sih. Jadi lebih ke di aplikasi itu gitu. Banyak sih apa tuh, sorry? Yang tadi aku bikin konten kreator TikTok gitu. Oh gitu, nggak apa-apa. Nah, komentar netizen di TikTok gitu ya? Iya. Hah? Banyak banget. Malah lebih dari situ ya? Justru kayak aku tuh tahu kayak misalnya stigma negatif kayak ternyata vitiligo ini tuh katanya hasil dari pesugihan orang tua katanya gitu. Katanya gitu. Terus nama pesugihannya bulus putih. Terus katanya kalau udah penuh, ada yang bilang, ada dua stigma itu. Ada yang bilang kalau misalnya udah semuanya bisa metong katanya. Tapi ada yang bilang juga metong meninggal ya? Iya, metong meninggal gitu. Tapi kalau misalnya ada juga yang bilang kalau udah semuanya tuh berarti kaya gitu. Makin banyak makin kaya gitu. Tapi mungkin sampai sekarang kayak masih segini-segini aja gitu. Itu ya, sembarangan ya congor lo. Tapi jadi lucu. Bapaknya udah bawa ke rumah sakit ya. Ini ada keadaan autoimun, tau gak lo? Ada vitiligo gitu ya. Bukan masalah kayak gitu. Tapi akhirnya lo pernah nanya nggak sama Tuhan, kenapa sih kok kondisi gue kayak gini ya? Iya, waktu awal-awal itu ada kayak gitu. Tapi akhirnya jadi kayak benar ya tadi kata Debbie, kita melihatnya dari perspektif yang lain gitu. Kayak oh ternyata kayak gini, dengan adanya vitiligo ini kayak salah satunya tadi gue punya penyaring sendiri gitu. Betul. Punya filter sendiri buat lingkungan gue, yang baik buat lingkungan gue tuh kayak gimana. Dan tadi juga banyak
jalan yang terbuka ternyata dari melihat perspektif lain itu. Gitu. Nah, ini dia hasil beberapa karya foto-foto seorang Sasa. Keren banget ya, Say. Gemes banget, bahkan karena memang embrace your beauty itu sebuah statement yang untungnya sekarang ini digaungkan gitu ya. Jadi apapun tuh bisa menjadi indah dari sudut pandang mana kita melihatnya, which is segala kekurangan dan keadaan kita gitu ya. Dan Sasa, Debbie, ini sekarang pertanyaannya mulai general lagi lah. Kayak tadi kan kita sempat ngebahas bahwa oh ternyata 3 orang ini adalah Geminian guys, ya kan? Jadi kayak udah agak stigmanya udah agak berat gitu ya, dia keadaan yang hadir gitu ya. Lebih berat stigma Gemini kayaknya. Daripada stigma Gemini malah keadaan kita ya guys, keadaan gue gitu ya. Tapi lo sendiri akhirnya mengenai asmara sekarang Sasa udah punya pacar, Debbie udah punya pacar belum? Belum. Oh, Sasa masih single, Debbie single. Oke, Sasa dulu. Sasa selama 27 tahun hidup pernah berapa kali pacaran, Sa? Menjalin asmara? Sekali sih, sekali. Sekali terus yang orang tuanya? Bukan, yang itu tuh baru deket justru. Astaga. Yang makanya kayak bingung banget itu kan udah sampai mikirnya udah mau ke sana gitu. Itu baru deket banget, baru kayak sebulan 2 bulan udah kayak gituin. Oke, yang pernah menjalin asmara yang pernah dijalin sama Sasa ini berapa lama waktu itu? 8 tahun. Oh, lama ya, Sa? Dari umur berapa, Sa? Kok bisa putus? Dari SMP sampai kuliah akhir. Ih, nice. Tapi kok bisa, sorry, kok bisa-bisa? Udah enggak ini kayaknya udah terlalu kayak benang kusut gitu, gimana ya? Mungkin lebih ke personal ya, tapi untuk keadaannya Debbie yang ini enggak. Oh, nice. Berarti itu membuktikan bahwa sebenarnya ada loh orang yang mau menjalin hubungan dengan keadaannya Debbie, keadaan seperti Sasa gitu ya, dan juga pastinya ini menjadi pembuktian bahwa nggak semua orang tuh melihat fisik, karena permasalahan lebih kepada personal dan lain-lain ya. Kalau Debbie gimana, Deb? Kalau 25 tahun, Deb? Pacaran Kak? Iya. Nah kalau Debbie Kak pacaran udah, kalau yang orang spesial ada 3. Kalau yang normal 2, 5 oke. I wish you guys bisa ngeliat ekspresi yang ada di studio gitu. Dep, nggak no play kau ini nggak deh? Mantap kali dan 5 kali kau pacaran nih ya. Oke, sorry, 2 dengan kondisi spesial. Tiga. 3 dengan kondisi spesial itu apakah sama seperti Debbie Enggak, atau mungkin beda. ada gimana? Yang pertama tuh nggak bisa dengar. Oke, tidak bisa mendengar. Kan? Yang kedua itu Kak dia ya kayak tengkot gitu. Oke, kakinya tidak sempurna lah ya. Kalau yang 3 buta. Oh, tidak bisa melihat. Oh, nice. Sorry, Dep. Itu waktu itu lo ketemunya di mana? Di Jambi. Oh, mungkin ada komunitas juga ya? Enggak. Emang kenal aja di situ kan dia bisa ngomong itu aja. Nice. Pergaulan kau mantap juga ya? Enggak juga Kak. Iya, dia mah udah naikin hatinya dia, enggak juga Kak, biasa aja. Terus yang paling lama yang 2 tuh ya orang biasa aja lah ya. Oke ya, dari 5 ini yang paling lama berapa lama? Yang kemarin, yang keempat yang orang biasa itu normal. Nah, berapa? Setahun lebih. Memang kalau emang kalau angka tuh depend ya guys. Ada mungkin yang menganggap 8 tahun ini sebentar, ada mungkin yang menganggap 1 tahun ini lama. Nggak bisa samain ya. Jadi itu dia. Kenapa tuh kalau boleh tahu putusnya yang paling lama tuh? Oke, yang paling lama setahun, yang paling sebentar? Itu yang buta. Oke, nggak pasti berapa lama? 3 hari Kak, yang itu. Karena temannya bilang, kamu itu kok mau sama dia itu lehernya nggak ada. Ah serius gitu, itu kita doang. Dia kan nggak bisa ngeliat. Nggak bisa ngeliat. Itu kan kejadiannya Debbie. Nggak bisa ngeliat. Nah itu temannya bilang, kok kamu mau awas dia sih? Dia kan nggak ada lehernya. Ah masa sih gitu ya? Gitu. Akhirnya dia ngajak ketemuan terus ngeraba-ngeraba gini Kak. Oh bener ya. Gitu. Tapi Kak itu gini Kak, sorry yang gara-gara pacaran itu, Debbie sekarang udah percaya. Debbie sekarang udah percaya kalau bahwasanya yang kayak misalkan pelet itu memang nggak ada Kak. Jadi gini, selama Debbie pacaran nih, itu cewek-cewek yang misalkan Debbie ini ketemu doang yang nggak ada suka dari awal gitu. Debbie tuh nggak percaya sama pelet Kak. Nih. Oke. Nah, gara-gara kan di pacaran tuh, tapi nggak sama cewek yang Debbie suka banget. Debbie pernah ke SMP suka sama cewek tuh, suka banget. Terus Debbie datang ke paranormal. Sampai 12 paranormal didatangin, nggak mau ceweknya. Berarti kan itu pelet nggak ada Kak. Tuh, gitu. Sorry, ini malah ketawain itu ya. Ya emang beneran. Ketawain faktanya. Faktanya emang pelet nggak ada. Pelet terus Debbie nggak percaya Kak. Soalnya Debbie waktu SMP 12 paranormal Debbie datangin cewek yang lebih suka banget. Api sekarang dia nggak suka juga. Terus Kak.
Dukun palsu kali ya? Enggak, Mungkin enggak. asli Debbie sampai dipocongin pernah juga. Sorry banget gue Kenapa? Kok lu mau sih, Deb? Mau gimana? Dipocongin? Iya. Ya syaratnya itu Kak, sampai kembang tuh, kan dipocong gitu tuh. Nah itu pacaran pertama lo? Apa Enggak. gimana? Itu Nggak, gini kan itu inceran yang keberapa gitu kan? Tapi kan lo tahu udah itu inceran pertama lo bukan? Cinta monyet itu. Oh, Tuh, akhirnya SMP, setelah- SMP. Suka banget sama dia itu Kak. Setiap Oke, hari tuh. akhirnya ketika lo pernah ada pacar yang pertama ini lo bisa percaya bahwa sebenarnya gue juga bisa kok kalau misalnya nggak dia, orang juga ada yang mau menjalin hubungan dengan gue. Iya, gitu tapi dari situ Debbie percaya kalau misalkan yang gaib itu, yang pelet gitu nggak ada, gitu Kak. Oke, baik itu kepercayaan orang masing-masing ya. Tapi itu kurang ajar banget sih yang satu yang tadi itu. Yang mana? Yang akhirnya nyepuin 3 hari gitu Oh kan. itu yang tunanetra, Iya. beneran itu Kak. Tapi Kan itu, bisa nggak lo? Kak, itu zaman BBM. Iya, Zaman iya. BBM nih ada cerita. Itu zaman BBM. Dulu kan ada tuh Kak promo-promo tuh pin kan. Iya, broadcast Hah? itu. Di mana di sini ya? Nah, itu kan Kak, itu kan zaman BBM tuh. Zaman broadcast. Namanya boleh sebutin namanya Nindya. Namanya Nindya. Nah, iya, terus kan iya, ada iya. pinnya tuh. Debbie langsung itu Kak invite Add. tuh. Add kan. Diterimanya kan. Akhirnya Debbie chat Oke, dekat-dekat. lu berapa lama PDKT-nya? 3 hari doang Kak. Oh ya pantas, elonya aja yang gila, 3 hari udah menembak-nembak aja lo. Dia langsung mau dia tembak. Tapi kan sebenarnya ya oke, selain lo juga memang nekat gitu ya, gila untuk langsung menembak gitu ya. Tapi setengahnya berarti kan dia juga lumayan ada ketertarikan dengan personality lu dong, karena kan dia tidak bisa melihat. Oh, iya. Nah akhirnya walaupun dia ketika dicepuin sama temennya dan lain-lain juga akhirnya ini kan. Nah, dia bilang kok mau sama Debbie Caper, dia ada heran serius. Coba aja ketemuan. Terus yang nyepin itu nganterin dia ketemuan. Ingat banget itu ketemuannya tuh ada di warung nasi. Ketemuan. Dekat warung Iya, nasi. itu adalah part of SMP. your ini ya, love story lah. Love Itu story. part yang ininya. Tapi sekarang gue mau nanya, kenapa orang yang cukup agresif dan ini lo gitu ya, semauan lo gitu ya, bener-bener gesit banget kalau ngejar cewek gitu ya. And then sekarang kan lo mulai terkenal, kok bisa-bisa single? Ya karena gimana ya Kak, sekarang lebih mikir misalkan pacaran nih. Iya. Kayak misalkan kita tuh lupa sama pekerjaan kita, kadang nggak sibuk mikirin itu terus ini. Jadi nggak fokus sama pekerjaan. Oh, tapi setelah lo sekarang terkenal gitu, Dep, ada nggak yang ngeceng-ngecengin gitu kayak tiba-tiba say hi atau ngegodain? Oh gitu, nggak ngajak ada kenalan? nggak ada sih. Belum kali. Emang nggak ada yang mau sekarang. Belum aja deh, belum ya. Kalau Sasa gimana Sa? Kita asmarnya. Tadi udah ini ya, sekarang mungkin juga ketika lo udah mulai terkenal juga di TikTok dan lain-lain di sosial media gitu ya. Ada orang malah makin ketakutan nggak ngedeketin lo karena kayak, wih dia sekarang udah jadi model say gitu kan, udah kayak hits banget say. Nggak tahu ya Kak, kalau itu dia soalnya mereka ya kan. Tapi sejauh ini belum juga sih, belum ada yang dekat beneran dekat gitu. Oke, kalau standarnya Sasa sama Debbie gitu ya buat nyari pasangan tuh kira-kira apa sih? Sasa dulu deh. Aku bisa menerima segala kekurangan dan kelebihan. Oke. Karena kalau udah bisa menerima, berarti dia juga bisa menerima kelebihan dan kekurangan dirinya sendiri. Itu sih dia paling ya. penting. Itu kalau apa namanya? Sorry, physically lu suka yang kayak apa? Yang opa-opa Korea mungkin? Atau mungkin yang Suka. Oh, oke. Kalau ini bebas sih sebenarnya. Oh gitu. Kalau karakter selain bisa menerima kekurangan, Debbie tuh Sasa tuh suka yang kayak apa sih cowoknya? Pekerja keras, terus setia. Hmm. Udah sih itu kayaknya ya. 2, 3 itu. Terlalu General, general deh. general Coba aja. lebih dalam lagi misalnya kayak lebih apa namanya lebih mengayomi, Nah. suka ngasih gift atau suka apa namanya love language-nya tuh. Apa gitu ya. Suka mengayomi, itu perlu banget ya dioyomi, ya ampun. Iya, nggak masalah, itu preferensi pribadi. Terus kalau love language kayaknya quality time sama physical touch. Oh, berarti lu nggak bisa LDR deh kayaknya ya? Nggak bisa Kak. Nggak bisa sih, tim physical touch tuh nggak bisa Iya, LDR nggak ya, bisa. harus digandeng, harus apa, oke nggak masalah ya. Tapi ada nggak tuntutan dari family gitu kayak, ada 27, belum menikah, karena seperti ini, apalagi cewek. Ada sih, ada pasti kayak gitu. Oh, Cuma iya. Gimana, Sa? udah biasa aja sih, maksudnya itu ada timingnya masing-masing kan ya, jadi nggak usah terlalu terbebani sama yang kayak gitu-gitu gitu. Oke, baik. Kalau Debbie, mungkin kalau cowok kan beda nih. Kalau Debbie sih Kak, jujur Kak, nggak banyak milih-milih sih, yang penting dia saling support gitu. Misalkan nih, contoh Debbie ketemu jodoh yang kayak Debbie harus terima juga gitu.
Nice. Karena yang penting dia bisa support Debbie ke depannya jadi lebih baik, jadi lebih sukses, jadi lebih pintar gitu. Tapi kalau Debbie sendiri karakter cewek gitu yang disukain sama Debbie, kalau tadi kan yang lebih kayak love language-nya tuh ya quality time, physical touch, udah kelihatan atau keinginannya dia untuk menjalin hubungan tuh seperti apa gitu. Karena kalau Debbie sendiri senangnya tuh pacaran sama orang atau menjalin hubungan sama orang yang karakternya kayak apa sih, Deb? Cerewet sih Kak, lebih suka. Oh, lebih suka cerewet. Lebih suka cerewet sih. Karena dia selalu ngingat misalkan kamu lihat ini, jadi gitu, senangnya dia gitu. Oh, nice. Karena kan tipikal cewek emang gitu kan Kak. Betul. Malahan kalau cewek yang pendiam gitu jadi kayak, aduh apaan sih diam-diam terus lu gitu. Jadi suka cewek yang random gitu Kak, misalkan nih tiba-tiba gitu. Gitu Kak. Malahan Debbie nggak suka Kak. Debbie nggak suka cewek yang pendiam, gue nggak suka banget. Buat berteman aja Debbie nggak suka. Misalkan, aduh pendiam gitu. Jadi susah buat bertukar pikiran tuh susah banget. Terus malahan suka. Terus. Udah punya. Iya Kak. Serius Debbie lebih suka cewek yang kayak gitu. Tipe random gitu. Selain talkative, suka apa lagi, Deb? Itu yang positif aja sih, pikiran positif, terus negatifnya ada juga sedikit gitu. Juga. Misalkan nih, positifnya 70, negatif 30, itu lebih oke sih Kak. Gitu. Oh, oke. Kalau 90 positif semua bahaya tuh. tuh. Yang positif. Terus kalau Debbie love language-nya apa? Aduh, istilah kota Oke, love language tuh gini nih, gua jelasin deh. Love language tuh ada 4. Ada yang suka give. Jadi kalau dia suka sama orang atau dia mengasihi orang, bukan cuma pacar ya, kalau orang tua segala macam, dia suka memberikan hadiah. Ada yang suka kalau misalnya dipuji-puji atau mungkin diberikan afirmasi positif, kata-kata positif. Itu words of affirmation. Ada yang act of service, dibawain bekal, dibawain apa. Tadi kan kalau yang bawal-bawal tuh termasuk yang kedua tuh. Terus yang keempat apa lagi ya? Kok gue lupa sih? Enggak, give yang pertama. Oh, quality time. Ini physical touch. Jadi dia memang suka salamin, tepuk-tepuk ini, pundak atau segala macam gitu, peluk gitu-gitu. Kalau Debbie sih 2 sama 4 tuh. Yang mana tuh? Yang memang words of affirmation? Yang give. Oh, give yang pertama kebetulan. Give pertama tuh. Yang pertama, ya sama itu 4 talk, physical talk. Oh, physical. Fisiknya juga harus talk ya. Jadi banget bisa. Fisiknya juga talk ya. Aktif ya. Oh, oke. Maksudnya beri gift. Ini oke. Kalau selama lo 5 kali pacaran, apa gift yang pernah lo terima atau lo kasih? Ngasih Kak. Apa? Ngasih. Apa yang paling ini? Misalkan kayak dia belum makan, kasih makanan. Misalkan ulang tahun kasih bunga gitu. Itu aja sih Kak. Sama kayak orang-orang lah. Oh, oke. Kasih makanannya nih, masak, pesenin langsung apa gimana? Jadi ini Kak. Online? Gitu. Enggak, beli suruh teman saya. Oh, nah. Pakai uang teman saya dulu, ntar kalau gajian baru saya ganti. Karena teman saya itu support, kalau saya punya cewek dia support Kak. Betul. Bangga dia gitu. Kalau kau bisa punya cewek sih normal gitu. Kok mau sih gitu Kak. Itu teman saya. Temennya. Tapi ya tengahnya dia support lah ya. Lagi-lagi nggak ada duit, udah gue beliin dulu deh. Beliin dulu, ntar gajian nggak balikin gitu. Oh nice. Jarang loh orang punya teman kayak gitu lah, Bo. Ya tapi pada akhirnya pas ketemu cewek Debbie dikasih tahu. Itu yang kemarin beliin pakai uang gue dulu katanya. Ya nggak masalah, namanya juga ada kehidupan gitu ya. Tapi itu dia. Kalau kalian kan punya pekerjaan yang as a freelancer lah, benar-benar ibarat kata ya masuk juga dalam quote-unquote entrepreneur, lo berkarya sendiri dan lo bekerja sama dengan orang gitu ya, atau mungkin punya ini sendiri. Tapi kalau orang-orang yang kadang-kadang memang memilih jalan kehidupannya berkarir bekerja sama orang dengan keadaan yang mungkin berbeda gitu kan, kadang-kadang juga suka sulit ya mendapatkan pekerjaan gitu. Kalau tadi kan kalian kayaknya lumayan gampang lah, lumayan mulus puji Tuhan, alhamdulillah jalannya aman-aman aja. Tapi kalau lo sendiri punya nggak sih wish gitu atau mungkin cerita dari teman-teman lo yang sama gitu ya, untuk mereka tuh kesusahan gitu pada saat cari pekerjaan? Banyak Kak. Kalau untuk yang vitiligo tuh banyak. Salah satunya ternyata pekerjaan jadi polwine itu nggak boleh ada syaratnya vitiligo. Jadi ada salah satu anggota komunitas aku tuh dia pengen cita-cita jadi polwan dan itu tuh harus ya harus jadi diskualifikasi nggak jadi bisa gitu ya. Bisa, gitu. Terus misalnya kalau contohnya di perhotelan yang resepsionis gitu yang di depan gitu tuh mereka harus ngasih surat untuk kayak keterangan kalau vitiligo itu nggak nular biasanya gitu, karena belum semua tahu kan tentang vitiligo itu nggak nular gitu, itu stigma ya guys, itu vitiligo nggak nular. Nah itu harus dikasih tahu supaya kayak
di resepsionis itu bisa, asal harus ada surat itu dari dokter gitu. Oh oke, akhirnya Jadi lo ada di komunitas lo juga akhirnya mengencourage itu semua ya untuk membantu. Sorry, anggota komunitas lo udah berapa deh yang vitiligo ini? Sekarang 130-an. Itu dari mana, Jabodetabek, Jakarta doang? Semuanya dari seluruh Indonesia, dari umur 2 bulan sampai umur 52 tahun ada semua. Kita berikan tepuk tangan dong, ini komunitas yang benar-benar encourage and support each other ya. Oh, oke, nice. Kalau misalnya Debbie mungkin ada cerita atau lo sebenarnya pengen menyampaikan sesuatu? Jadi Kak Debbie memang dari waktu pengen kerja tuh susah banget cari kerja. Pasti. Karena pasaran kerja tuh harus good looking kan. Sedangkan Debbie nggak good. Makanya, banyak banget Debbie tuh. Waktu itu Debbie pernah Kak daftar jadi ASN, PNS. Udah bawa berkas tuh, kan bawa berkas. Terus Debbie mau daftar, terus ditanya, lu mau daftar? Iya. Nggak bisa, harus sehat jasmani dan rohani katanya gitu. Oh, oke. Terus Debbie langsung, aduh nggak bisa lagi gitu. Akhirnya Debbie, itu makanya yang merantau ke Jakarta, masukin lamaran kan harus good looking Kak. Pada akhirnya cuma diterima jadi office boy. Tuh. Gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya dia punya capacity kayak pendidikannya juga oke, kemampuannya juga ada, dia bisa lah ya. Bisa. So, kalau lo sendiri dia mungkin mewakili suara hati orang-orang yang kayak gitu ya. Orang-orang yang harus mengalami mentok nih pada saat nyari kerja, padahal memang keadaannya juga spesial gitu ya. Apa sih yang lo pengen kasih pesan buat mereka gitu? Ya buat teman-teman yang di luar sana yang punya kelebihan lah, jangan pernah minder teman-teman. Karena zaman sekarang diukur bukan dari fisik, yaitu jadi dari bertanggung jawab ataupun bisa diandalkan. Nice, sempurna. Yang penting punya apa Kak? Bertanggung jawab bahasa Inggrisnya apa? Responsibility. Responsible dan reliable itu. Yang penting itu. Benar. Responsible and reliable. Bisa diandalkan, saya. Bertanggung jawab dan juga bisa diandalkan. Last question, Debbie, Sasa. Kalau kalian punya kesempatan untuk lahir kembali di kemudian hari gitu ya. Apakah Debbie dan juga Sasa masih mau menjadi tetap Debbie dan Sasa? Mau Kak, masih mau. Mau banget malahan. Iya. Kalau bisa dikurangin lagi segini. Kalau bisa sama nih, ada motifnya boleh deh, zebra gitu. Ya kan masih ada nih Kak, sisanya. Kalau misalnya giniin banget gitu, nanggung banget kan. Ini mungkin kesannya, kita memberikan tepuk tangan loh. Ini mungkin kesannya jokes ya, tapi kalau kalian ada di sini, kalian pasti bisa merasakan bahwa mereka tuh memang udah ada di tahap accept, menerima, dan menyayangi diri sendiri, Bo. Dan buat teman-teman yang mungkin masih ada di tahap untuk menerima, keep on going, karena yakinlah gitu ya, apapun yang terjadi dalam diri kita, itu memang udah seizinnya, dan ketika lo nggak bisa mengubah hal itu memang udah didestinasikan, udah digariskan buat lo gitu ya. Terakhir banget, Sasa sama Debbie, Sasa dulu, apa yang pengen Sasa omongin ke diri sendiri? Sekarang saat ini? Iya. Thank you, udah sampai di titik ini. Lu udah kuat selama ini buat ngelewatin semuanya dan tetap berjuang lagi ya. Pasti ada lah ya. Maksudnya ke depannya tuh pasti ada naik turunnya, tapi lu pasti bisa ngelewatin. Udah mau tepuk tangan aja, mau potong ya. Udah mau tepuk tangan, semangat. Dep, silakan Dep. Ya harus lebih bisa berkarya lebih banyak dan tambah lucu itu Kak. Berkarya lebih banyak dan lucu ya. Sasa, Debbie, personally, I thank you so much. Kalian thank you banget udah Thank you very much Kak Kristi. Ngerti kan lu thank you very much Kak Kristi. Karena gue dia diomelin lagi sama gue kan, jangan ngomong bahasa Inggris Kak gitu ya. Sukses buat segala karya kalian berdua. Dan pastinya tetap menginspirasi siapapun yang ada di luar sana. Dan siapapun yang menyaksikan episode iTalk hari ini. Thank you banget Insertizen, semoga ini bisa diterima dengan pikiran yang terbuka. Dan again buat Insertizen yang mungkin lagi berusaha apapun kondisinya ya. Bahkan misalnya sempurna pun ada masih suka insecure dan segala macam. Mudah-mudahan tayangan ini bisa menginspirasi kamu untuk ada di tahap penerimaan diri sendiri. Dan sekarang waktunya Kristi pamit, sampai ketemu lagi di episode iTalk berikutnya. Bye now. Thank you.